Assalamualaikum, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Jadi video ini adalah video yang cocok buat Laskar Ngarit yang beternak ruminansia, kambing, domba, sapi, kerbau, dan lain-lain. Laskar Ngarit. Jadi kasus sapi, domba, kambing yang ambruk sebelum melahirkan, pada saat melahirkan, dan setelah melahirkan itu sangat tinggi. Jadi di video kali ini kita akan membahas penyebab ambruknya apa, bagaimana cara menanganinya, dan bagaimana mencegah atau antisipasi agar sapi, kambing, domba kita tidak ambruk pada saat sebelum dan setelah melahirkan. Jadi tonton sampai habis dan jangan lupa please like, subscribe, komen, dan berikan komentar-komentar positif atau pertanyaan atau pengalaman jenengan di kolom komen. Kasus yang terjadi pada kambing, sapi, domba itu kurang lebih sama, Laskar Ngarit. Jadi hari ini kita berada di kandang domba yang akan langsung kita bahas penyebab ambruknya apa, pencegahan dan antisipasinya seperti apa, serta yang paling penting adalah bagaimana cara menanganinya. Karena sapi, kambing, domba yang ambruk itu rentan kejang dan rentan mati. Kita lanjutkan. Nah, Laskar Ngarit, yang dialami oleh induk domba ini adalah BCS-nya skala 1 sampai 5, dia mungkin 1,5. Jadi kurus banget. Jadi tulang pinggul terlihat dan lain-lain, oke. Sehingga kemungkinan terjadinya parturian paresis atau hipokalsemia atau milk fever, yakni sebuah penyakit di mana seekor induk mengalami ambruk, kadang nafsu makan masih ada, masih baik, kadang tidak, yang disebabkan oleh hilangnya atau turunnya atau rendahnya kadar kalsium dalam darah. Kenapa kadar kalsium dalam darah ini hilang dalam proses melahirkan? Karena rumusnya yang Laskar Ngarit, hipokalsemia, parturian paresis atau milk fever ini sering terjadi pada sapi, kambing, domba yang setelah melahirkan. Kenapa sering terjadi? Kalsiumnya minus atau defisit setelah sapi, kambing, domba masuk ke buntingan 3/4. Atau kalau pada sapi itu 7 bulan jalan, kalau pada kambing domba itu 3 bulan menuju 4 bulan dan sampai akhir. Nah, kalau posisi induknya ini defisit, BCS-nya buruk, BCS-nya 1,5, maka hampir pasti sapi, kambing, domba itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, memenuhi kebutuhan dasar si pedet, cempe, dan akhirnya membongkar persediaan kalsium dalam tulang panjang, Laskar Ngarit. Ketika tulang panjang sudah dibongkar, yang ada di otot juga dibongkar, terjadinya hipomagnesemia. Kalau bentuknya tidurnya sudah membentuk S, sudah teler, jadi sudah kepalanya sudah ngelipat, membentuk huruf S atau Z itu. Nah, yang jadi pencegahan agar sapi, kambing, domba kita tidak terkena parturian paresis, milk fever atau hipokalsemia adalah mencukupi kebutuhan kalsium, magnesium, vitamin A, D, E, B1, B6, B12 dan lain-lain melalui pemberian mineral. Simpel saja, mineral saja sudah cukup, asal berikan mineral yang baik. Bisa mineral bok, bisa mineral serbuk, bisa mineral cair. Oke. Yang kedua, berikan pakan yang heterogen, jangan satu macam rumput saja, terutama pada sapi. Ini antisipasi dan pencegahan. Semakin varian rumputnya semakin banyak, Laskar Ngarit, itu semakin bagus. Semakin rumputnya tipe rumput-rumput tegalan, itu semakin bagus, Laskar Ngarit. Oke, selanjutnya jenengan harus memantau BCS induk. Kalau buntingnya semakin lama semakin kurus kondisi induk, berarti dia minus nutrisinya. Yang harus jenengan lakukan adalah menambah nutrisi tersebut. Pakan ditambah, protein ditambah, sama mineralnya diberikan. Itu antisipasi atau pencegahan. Plus selain memenuhi kebutuhan mineral, pantau BCS. Yang ketiga, ya sering dipantau kemampuan dia untuk tidur dan bangun.
Kalau sudah muncul gejala sulit tidur dan sulit bangun, semakin kuat indikasi dia akan ambruk nanti setelah melahirkan Laskar Ngarit. Oke. Yang kedua adalah bagaimana cara penanganan. Cara penanganan adalah merenutrisi. Yang pertama adalah mengembalikan semua yang defisit. Kalsium, magnesium, adenosin trifosfat, B1, B6, B12, vitamin A, D, E dikembalikan secepatnya. Ada yang melalui injeksi, ada yang melalui infus Laskar Ngarit. Oke Pak Bos nggih, ngatur nggih. Nah ini tadi kita sudah memberikan treatment untuk si domba ini. Kalsium, magnesium sudah kita berikan, vitamin sudah kita berikan, dan adenosin trifosfat sudah kita berikan. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, peternak harus membolak-balik Pak Bos. Jadi ini kan si domba rebah kiri, nanti longgar sore jenengan miringki rebah kanan, tujuannya biar tidak busuk. Oke. Kalau pada kambing domba Laskar Ngarit masih bisa ngajari berdiri. Jadi bisa diberdirikan ya, cara penanganannya diturunkan di alas yang alas tanah gitu, biar nggak licin, diajari berdiri sambil ditopang. Sambil dipantau kekuatannya habis di tangan itu. Lah nanti misalkan masih belum kuat, selama proses pemulihan itu bagus diberikan gula. Kalau nafsu makan turun, bisa jenengan berikan didulang. Oke. Itulah saya. Jadi penyebabnya adalah kekurangan kalsium. Oke. Antisipasinya adalah berikan mineral, pakan yang sesuai, yang cukup secara kualitas dan kuantitas, pantau BCS dan kemampuan dari tidur dan bangunnya dia. Jadi proses tidur dan proses bangun Laskar Ngarit. Yang ketiga, peternak harus bisa mengajari berdiri si kambing domba kalau memungkinkan ya. Kalau sapi kan tidak mungkin, kudu dikatrol ya. Kalau kambing domba masih oke. Yang kedua, memberikan air gula dan membalikkan rebahnya kiri kanan biar tidak busuk. Lalu anak, bagaimana anak bisa disusukan kalau susu masih terproduksi, bisa disusu dengan susu lain. Tapi kalau bisa susu terbaik, kalau menurut saya tetap susu dari induk lain atau susu sapi Laskar Ngarit. Sufor, beberapa testimoni, bukan berarti sufor tidak baik, tapi kalau saya disuruh memilih, better menggunakan susu sapi daripada susu formula. Kalau saya, bukan berarti susu formula tidak baik, gitu ya. Oke, jadi itu Laskar Ngarit saran dari kami bagaimana kita bisa mengantisipasi terjadinya sapi, kambing, domba yang ambruk. Dan bagaimana cara menanganinya. Begitu muncul ambruk, segera panggil mantri atau dokter agar segera merenutrisi, mengembalikan apa yang hilang. Siap, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan berikan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.